yang saya hormati Pak Wadir, Kak Kasubdit 1, Kombes Pol Rizky, dan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, Kasubdit dan dari Resmob. Sesuai janji saya tadi siang bahwa hari ini kami akan melakukan press conference atau press release terkait pengungkapan tindak pidana judi online. Jadi perlu kami sampaikan di awal, seluruh pengungkapan tindak pidana judi online ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan baik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim maupun Kasubdit Cyber di seluruh jajaran Polda. Dari pengungkapan kami di sini, kami akan fokus dulu kepada yang di Barreskrim, yaitu sesuai dengan laporan polisi nomor 11/8 tahun 2023. Jadi kronologisnya setelah kami mendapatkan informasi dari patroli cyber tentang dugaan adanya praktek judi online di salah satu wilayah, kami menerjunkan tim untuk melakukan proses penyelidikan. Setelah itu kemudian begitu sudah kami fix memastikan bahwa lokasi itu adalah tepat, kami melakukan penindakan atau penggerbekan, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah, telah mengamankan lokasi Hawaii Bali Visa, tepatnya di Jalan Tukat Balian nomor 899X atau Romawi 10 Sanur Denpasar Selatan, Kota Bali. Di lokasi inilah digunakan oleh sindikat ini sebagai tempat mengoperasionalkan judi online. Kemudian kita kembangkan lagi ke lokasi di Marina Suite. Ya, Marina Suite Jalan Tukat Balian nomor 191 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Bali, dan di sini adalah merupakan lokasi tempat tinggal mereka, ya, tempat tinggal karyawan judi online. Kemudian dalam penggerbekan tersebut, alhamdulillah kita mengamankan 31 orang yang diduga pelaku pengelola website Hotel Slot 88 dan beberapa website perjudian online lainnya. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan Hotel Slot 88, Auto Cuan 88, Jaya Slot 28, Di lokasi kami temukan berbagai peralatan elektronik yang diduga digunakan untuk menunjang operasional praktek judi online tersebut. Di antaranya bisa dilihat di depan sini ada beberapa handphone, kemudian ada sarana untuk koneksi internet, kemudian ada juga PC dan laptop. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap 31 orang ini, kita dilanjutkan dengan proses pemeriksaan untuk mengetahui peran daripada 31 orang ini yang berhasil kita amankan. Yang pertama, peran mereka adalah sebagai administrator dan leader telemarketing website. Kemudian ada juga petugas telemarketing dan ada juga petugas administrator dan koordinator dari seluruh website. Untuk website judi online Hotel Slot 88 ada 6 tersangka dengan inisial yang pertama CD sebagai admin dan leader telemarketing,
AS sebagai telemarketing, saudara H sebagai telemarketing juga, saudara AF sebagai telemarketing, ASN sebagai telemarketing, dan OP. Kemudian terhadap website judi online Jaya Slot 28 ada 9 tersangka. Ya, diantaranya sebagai leader telemarketing dan telemarketing. Saudara RT, saudara H, DA, FH, RP, ZK, LZ, AR, dan TH. Kemudian untuk website judi online Auto Cuan 88 ada 6 tersangka. Selanjutnya untuk website judi online Oscar 28 ada 4 tersangka, dan judi online Sera 77 ada 5 tersangka. Sedangkan kami akan menyampaikan barang bukti yang kami temukan di lokasi. Yang pertama adalah sejumlah 240 personal komputer atau laptop dengan merek Lenovo, Dell, dan Asus. Selanjutnya kami temukan juga 253 handphone, diantaranya merek Redmi, Vivo, Oppo, dan iPhone. Kemudian 58 rekening bank, diantaranya BCA, BRI, Mandiri, dan Permata. Untuk penerapan pasal silakan Pak Kasubdit menyampaikan. Baik rekan-rekan, kami akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Direktur Siber terkait dengan penerapan pasal terhadap perkara ini. Ini kami membagi dua berdasarkan peranan dari para tersangka. Yang pertama terhadap koordinator atau leadernya, kemudian yang kedua terhadap petugas telemarketing. Terhadap koordinator atau leader, penyidik mengenakan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP, dan juga pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang TPPU. Kemudian terhadap karyawan telemarketing kami kenakan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP. Jadi perbedaannya hanya terkait dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang TPPU saja. Demikian. Baik, terima kasih. Kemudian kami akan mencoba menyampaikan yang diungkap oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Yang pertama, berdasarkan laporan polisi LPA 49 Romawi 8 2023, di mana waktu kejadian tanggal 11 Agustus 2023, lokasi di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kronologisnya adalah berdasarkan hasil patroli cyber pada tanggal 11 Agustus 2023, setelah kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan website Berlin 28. Dan dari hasil penyelidikan informasi tersebut diketahui rekening deposit yang tertera dalam website adalah nomor rekening BCA atas nama saudara HL dan BCA atas nama saudara FJ. Selanjutnya dilakukan penindakan, kemudian dari hasil ini diamankan 5 tersangka dan terdapat 1 DPO. Kemudian LP selanjutnya ada 3 LP, ini yang oleh rekan-rekan Resmob ya, 3 LP ya. Dari cyber, mohon maaf. Yang dari cyber, yang pertama adalah LPA 34 Romawi 5, kemudian LPA 72 Romawi 8 dan LPA 74 Romawi 8. Untuk yang LPA ini, jadi kita amankan di Jakarta, tapi mereka servernya berada di Kamboja. Kemudian yang satu lagi beroperasional diamankan di Jakarta, kemudian lokasi servernya berada di Filipina. Kemudian yang LP yang terakhir di sini
lokasi awalnya tadi di Bali kemudian pindah ke Kamboja. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan adalah sejumlah 6 tersangka. Ya. Jadi itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Jadi ada penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro. Demikian rekan-rekan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami kembalikan ke Ibu Kapolres. Siap. Mohon maaf rekan-rekan, seperti biasa setelah kita lakukan ungkap kasus, kita selalu berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya dalam pengungkapan judi online ini? Silakan Pak Wadir untuk menyampaikan edukasinya. Terima kasih Bapak Direktur. Dalam kesempatan yang baik ini tentunya kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan praktek-praktek yang sifatnya perjudian. Baik itu sebagai penyelenggara atau kita kenal dengan bandar maupun sebagai pemain. Ya. Karena kita pahami bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE, sanksi pidana tidak terbatas dapat diterapkan kepada bandar saja. Jadi pemain pun dapat dikenakan sanksi pidana. Ya. Oleh karena itu tentunya kami mengajak dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat tidak terlibat di dalam perjudian. Nah tentunya selain terdapat sanksi pidana, perjudian ini juga berdampak kurang baik. Ya, artinya bahwa setiap pelaku atau pemain perjudian ini bisa mengakibatkan kecanduan. Nah tentunya ketika sudah kecanduan, kemudian secara finansial atau perekonomian atau keuangan habis, ini juga berdampak kepada stres, depresi, cemas, dan bahkan bisa melakukan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya. Nah hal ini tentu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Rekan-rekan media, perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber juga melakukan tindakan terhadap atau proses hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Oleh karena itu, saya juga menghimbau dan mengajak kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen, ya, seperti selebgram, artis dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online. Ya. Tentunya apabila masih ditemukan terdapat influencer, selebgram dan lain sebagainya yang mempromosikan judi online, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Saya kira demikian Pak Direktur yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Hadir sudah menyampaikan edukasinya betapa judi online ini bisa menimbulkan kecanduan, bahkan bahayanya sudah bisa menyamai kecanduan narkoba. Ya ada di beberapa kejadian sampai dia menjual rumah keluarganya, kemudian bahkan sampai akhirnya jatuh miskin. Ya, jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sebagai pemain judi ataupun mengelola judi. Baik, silakan kami buka pertanyaan rekan-rekan. Ya. Baik pemirsa, itu tadi konferensi pers yang digelar di lobi Bareskrim Polri, di mana Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivit menyampaikan
pengungkapan kasus judi online di mana pihak kepolisian mengamankan 31 orang dan juga menyita berbagai barang bukti, diantaranya puluhan telepon seluler dan puluhan buku rekening dari berbagai bank. Dan masyarakat pun diimbau untuk tidak tergiur dengan penawaran dan janji-janji yang diberikan oleh permainan ataupun game judi online. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.